mushroom ya, pasukan akses mushroom. Oke, sambil menunggu teman-teman yang lain untuk bergabung, kuliah akan segera dimulai sampai sesaat lagi. Oke, bisa kita mulai ya untuk perkuliahan hari ini.
Nanti ada dua materi sebenarnya masih sisa karena ini pertemuan terakhir ya. Eh, ada trigger nanti sama storage prosedur ya untuk hari ini untuk mata kuliah. Pengelolaan administrasi server ya. Kalau tidak salah ini hari pertemuan ke-15 berarti minggu depan minggu tenang ya. Kemudian minggu depannya baru kita adakan ujian akhir semester atau UAS. Seingat saya seperti itu. Semisal ada yang salah silahkan saya diingatkan ya. Eh, Hari ini adalah pertemuan ke-15 ya, 9, 10, 11, 12. Ya, seperti itu ya. Nanti misal saya salah mohon konfirmasinya ya. Hari ini akan saya berikan dua materi karena memang masih ada dua materi, start prosedur dan trigger ya. Mungkin akan saya percepat, nanti bisa kalian pelajari ya untuk materi-materi di sini ya. Oke, langsung saja ya untuk mempersingkat waktu karena ada dua materi. Pengertian store prosedur di sini adalah prosedur adalah program yang disimpan dalam database seperti halnya data ya, namanya prosedur. Hal ini sebenarnya cukup tidak umum karena tidak mengatakan apa yang disimpan dalam database adalah data bukannya program. Nah, store prosedur ini sebuah fungsi berisi kode SQL yang dapat digunakan kembali. Jadi sudah dibuat, disimpan dan bisa digunakan kembali ya tanpa kita membuat misalkan seperti halnya rumus ya, seperti itu ya. Jadi sudah tersimpan. Nah, dalam store prosedur ini juga dapat dimasukkan ke dalam parameter sehingga dapat digunakan lebih dinamis berdasarkan parameter tersebut. Ini disesuaikan pada saat kita membuat store prosedur tersebut ya. Nah, pada saat nanti misalkan kita sering memakai rumus seperti A misalkan, nah di situ kita tidak perlu membuat rumus kembali, apalagi rumus tersebut misalkan agak penulisannya agak susah, agak ribet ya. Nah, dengan adanya store prosedur nanti bisa kalian timbal buka dengan kode SQL yang sudah kalian buat dulu, bisa digunakan kembali. Store prosedur adalah sebuah kelompok kode SQL yang disimpan di katalog database dan dapat dimail kemudian oleh program, trigger atau bahkan store prosedur. Dan sebuah store prosedur ini yang memanggil dirinya sendiri disebut recursive store prosedur. Nah, adanya dukungan store prosedur akan membuat program Anda lebih ringkas dan mudah dikembangkan. Nah, store prosedur ini akan membantu Anda dalam membuat laporan sifatnya analisa data yang biasanya memerlukan banyak sekali tabel pembantu. Store prosedur ini mengefisiensikan proses sehingga semuanya daya hanya akan dipasang di komputer server saja. Nah, seperti ini kira-kira ya database-nya, DW-nya, kemudian ada store prosedur di sini yang sudah tersimpan di database, di komputer server saja ya. Keuntungannya meningkatkan performa aplikasi. Sebuah store prosedur disimpan di compile di katalog database yang mana dapat dieksekusi oleh dapat dibandingkan segala yang tidak dikompil dari kode aplikasi, karena ini seperti yang tadi saya katakan untuk mudahnya itu seperti halnya kita sudah membuat sebuah rumus dan sudah terkompil ya dari kode aplikasi. Jadi nanti saat kita menggunakannya itu lebih mudah, mengurangi trafik antara aplikasi dan database server. Tinggal menggunakannya ya, tidak kita membuat kembali kan nanti mengurangi trafiknya. Nah, aplikasi hanya mengirim nama store prosedur untuk mengeksekusi SQL. Dapat digunakan kembali dan transfer ke aplikasi yang ingin menggunakannya. Aman, penggunaan aplikasi store prosedur dapat diakses ternyata oleh database administrator karena kita yang membuatnya. Nah, di samping keuntungan tadi ada kerugiannya. Dapat mengakibatkan database server membutuhkan memori yang porsinya lebih tinggi karena dia tersimpan di database-nya. Nah, kalau bisa hal yang sangat rumit saja yang kita buatkan untuk store prosedur tadi ya. Kalau yang hal yang sepele kita tidak perlu memakai store prosedur tadi, kita langsung membuat mungkin seperti itu ya, secara teori mudahnya. Store prosedurnya hanya berisi SQL deklaratif sehingga sangat sulit untuk menulis sebuah prosedur dengan kompleksitas logika seperti bahasa pemrograman yang digunakan untuk memprogram aplikasi. Store prosedur di sini tidak dapat didebug di hampir RDBMS termasuk MySQL.
membutuhkan keahlian khusus untuk menulis dan maintenance stored prosedur yang tidak setiap developer memiliki, sehingga dapat membuat ribet. Nah, biasanya seperti itu, karena misalkan kita yang membuat stored prosedur pada saat orang lain yang menggunakan, user menggunakan yang lain ya, itu takutnya tidak bisa maintenance ya, membutuhkan keahlian khusus yang sudah mengerti akan stored prosedur. Kalau belum mengerti ya nanti takutnya akan membuat ribet di dalam database tersebut. Ruang lingkup variabelnya di sini hanya berlaku di dalam ruang lingkupnya masing-masing ya, di antara begin dan end. Sebuah variabel yang diawali dengan tanda add disebut dengan variabel session yang tetap ada hingga session berakhir. Parameter dalam stored prosedur ini ada 3 bentuk ya. Ada in mode default, dapat digunakan di dalam sebuah stored prosedur, namun stored prosedur tidak dapat merubah nilainya. Untuk yang out, parameter ini dapat dirubah dan oleh sebuah stored prosedur yang dilewatinya. In out-nya dapat melewati stored prosedur dan mendapatkan kembali nilainya yang berbeda dari program yang memanggil. Nah, itu adalah parameter dalam stored prosedur tadi. Cara penulisan stored prosedurnya delimiter seperti ini. Create prosedur, nama dari prosedur yang kalian buat, misalkan ya perkalian ataupun rumus apa ya, terserah ya, nanti misalkan kalian mau membuat begin, kode SQL nya end, delimiter ini adalah untuk pembukaan, itu untuk penutupnya. Sedangkan untuk menjalankannya, stored prosedur adalah call name prosedur. Jadi call itu kan memanggil ya, jadi nama prosedur yang kalian buat itu apa di dalam SQL di database tersebut. Kalian ketikkan seperti ini, misalkan nama perkalian katakan. Nah, nanti akan keluar stored prosedur tersebut seperti itu ya. Hands on buat tabel mahasiswa dan isinya. Nah, ini kalian buat dicoba ya. Create tabel mahasiswa nih. Nah, ini nanti insert into mahasiswa. Jadi kita menginsertkan data di sini. Davaki, Ina, Dani, Jakarnara, dan Senta. Silahkan nanti dicoba dengan bahasa SQL di PHP admin ya, di database kalian masing-masing. Membuat database baru dan tidak apa-apa. Misalkan kalau mau membuat di dalam database yang kalian sudah buat, silahkan, tidak apa-apa, karena itu hanya membuat tabel saja. Kalau tidak kita fungsikan, tidak kita konekkan, kan nanti tidak mempengaruhi database yang kalian buat, misalkan beda tema. Nah, seperti ini nanti hasilnya ya. Select from mahasiswa pada saat kita pilih ya. Jadi mereka ada Faki sampai Sinta di sini. Membuat stored prosedur select mahasiswa untuk mendapatkan seluruh NIM dan nama mahasiswa. Nah, sini create prosedur select mahasiswa. Begin select NIM nama from. Misalkan hanya mau menampilkan NIM dan nama saja. Untuk memanggilnya tadi call select mahasiswa ya, karena nama dari prosedurnya adalah seperti ini. Jadi hanya name dan nama yang akan tampil dari tabel mahasiswa tadi. Nah, ini contohnya. Kalau kalian mau memanggil database yang kalian punya, silahkan, boleh ya. Sama, yang terpenting ini adalah pemanggilan ataupun fungsi daripada select prosedur tadi ya. Maaf, stored prosedur. Jadi setiap ingin menampilkan name dan nama, tidak perlu membuat kode SQL seperti biasanya. Cukup simpan kode SQL di stored prosedur dan kita bisa panggil guna-guna. Nah, pada saat kita sering membuka ya, sering diminta misalkan menampilkan NIM dan nama saja pada saat kita bekerja, misalkan ya di suatu instansi kalian bekerja. Jadi kita tidak perlu memanggilkan seperti ini terus menuliskan, karena ini sudah di-compile ya, disimpan. Nanti pada saat kalian menyimpan, kalian tinggal call select mahasiswa, misalkan karena ini dari tabel mahasiswa. Nah, nanti akan secara otomatis tampil seperti ini. Bedanya seperti itu ya dengan manual. Stored prosedur dengan parameter, kita juga memasukkan parameter di stored prosedur akan menjadi lebih dinamis. Contoh, kita ingin membuat dosen mencari data mahasiswa berdasarkan alamat. Create prosedur alamat mahasiswa. Alamat mahasiswa varchar 100. Bikin dari, kita pilih select ya, dari database mahasiswa where alamat mahasiswa. Dari tabel mahasiswa. Jadi where kita yang akan cari ada alamat, jadi alamat mahasiswa dari prosedur di sini ya. Nah, hasilnya nanti terdapat parameter alamat mahasiswa dengan tipe data varchar. Saat masuk ke SQL, yaitu mencari mahasiswa dengan alamat yang sama dengan parameter yang diinputkan.
Cara panggilnya seperti tadi, call alamat mahasiswa Bandung, misalkan untuk menampilkan Bandung saja ya, alamat Bandung. Jadi tabel tersebut akan tampil seperti ini semuanya ya, ada NIM, nama dan alamat, akan tetapi hanya alamat Bandung saja yang akan tampil karena kita membuat prosedurnya tadi adalah where alamat mahasiswa ya. Nah, seperti itu bedanya ya. DML dengan stored prosedur. Stored prosedur tidak hanya bisa diterapkan di data query language tapi juga di data manipulation language. Misalkan kita ingin masukkan data mahasiswa dengan stored prosedur. Create prosedur insert mahasiswa, name, nama dan alamat, karena tadi di dalam tabel ada 3 ini ya kategori di sini. Kemudian bikin insert into mahasiswa values and delimiter. Misalkan kita bekerja di pendaftaran mahasiswa baru, kan kita tidak perlu membuat menginputkan ulang kembali ya, dalam artian tidak secara manual terus menerus, tapi kita tinggal memanggil store prosedur di sini, karena di sini di ML juga dia bisa digunakan untuk store prosedur di dalam database. Contohnya adalah untuk insert ya. Insert itu kan menambahkan, berarti dia masuknya adalah di ML ya, data manipulation language. Untuk query DKL ini adalah untuk penampilan. Nah, jika kita ingin memasukkan record atau di tabel baru, ada 3 parameter saat memanggil store prosedur: insert mahasiswa, call insert mahasiswa, query select from mahasiswa. Nah, di sini untuk mau masuk insert mahasiswa tadi siapa, Joni ya. Nah, di sini sudah ada. Caranya seperti ini, sama. Silahkan dicoba ya dengan tabel kalian ataupun sesuai dengan materi yang dari saya juga boleh membuat tabel, satu tabel saja cukup ya. Selanjutnya, memasukkan tidak membuat kode insert berkali-kali. Pada saat kita sudah menyimpan stored prosedur, kita tidak melakukan kode tersebut secara berkali, cukup satu saja, nanti bisa pemanggilan ya. Jadi stored prosedur ini sangat penting dan akan memudahkan dalam penggunaan kode yang dieksekusi secara berulang-ulang. Misalkan karena tadi saya bilang untuk pendaftaran mahasiswa baru kan tentunya tidak secara bersamaan dan akan tetap berulang-ulang. Nah, kita tinggal buka stored prosedur tersebut untuk menginsertkan atau memasukkan data baru. Contohnya seperti itu, contoh mudahnya ya. Nah, kesimpulannya, stored prosedur adalah sebuah kelompok kode SQL yang disimpan di katalog database dan dapat dipanggil kemudian oleh program. Nah, adanya dukungan stored prosedur akan membuat program lebih ringkas dan mudah dikembangkan. Stored prosedur akan membantu dalam membuat laporan yang sifatnya analisa data yang biasanya memerlukan banyak sekali tabel pembantu. Store prosedur mengefisiensikan proses sehingga semua daya hanya akan dipusatkan di komputer saja. Nah, itu adalah kesimpulan daripada store prosedur ya. Oke, kita lanjut ke trigger ya. Ini untuk lebih cepat karena ini ternyata pertemuan terakhir ya, kalau tidak salah. Karena di pertemuan 16 nanti kita ketemu di UAS ya. Hari ini pertemuan ke-15, berarti saya berikan materi 2. Sebentar ya, saya preview dulu untuk yang trigger ya. Saya export dulu. Jadi mengenai store prosedur tadi saya sudah paham, nanti bisa dipelajari kembali ya agar lebih paham lagi, dan yang terpenting bisa dicoba ya, biar lebih paham itu dicoba dalam pempraktikannya seperti apa. Nah, kita kembali ke materi yang kedua yaitu trigger ya. Apa itu trigger? Kita lihat. Trigger adalah TSQL yang disimpan pada database server dan akan diaktifasi melalui event ketika melakukan statement SQL. Ada insert, delete, dan update pada sebuah tabel. Nah, trigger dapat membantu dalam menjaga konsistensi dan integritas data. Nah, ini untuk pembuatan triggernya ya. Create trigger, nama triggernya apa, on nama tabelnya, nama view yang akan kita tampilkan, kemudian for, after, instead of, insert, update, delete.
statistical statement. Kalau yang tadi ada create trigger, di sini alter trigger ya. Alter trigger ini nama trigger, nama tabel, nama view, after, insert, update. Kalau drop adalah untuk menghapus ya, drop trigger, nama trigger yang kita buat seperti itu. Untuk event after for insert terjadi setelah statement insert, terjadi setelah statement update. Nah, ini untuk menonaktifkan trigger juga bisa pada saat sudah kita buat. Kita disable trigger ya, kita enable dan disable. Enable berarti kita nonaktifkan, kita tampilkan. Contoh trigger insert di sini, insert trigger event pada tabel material, insert into material, ada values kita when then. Nah, ini untuk menginputkan datanya seperti ini. Setelah data telah diinsert, seperti ini keterangannya. Test trigger event insert into material. Nah, value tadi alias in trigger, dalam trigger dikenal istilah alias atau referensi, yaitu jenis variabel result yang menyimpan nilai dari suatu kolom di dalam tabel. Kemudian ada inserted, adalah tabel virtual untuk menampung nilai pada trigger event insert dan update. Untuk delete sendiri, tabel virtual untuk menampung nilai pada trigger event delete dan update. Jika dilihat dari tabel, ada event insert, update, delete. Inserted adalah berisi inserted row atau penambahan kolom ya. Kemudian yang update adalah berisi row setelah diupdate. Nah, untuk yang delete sendiri dia empty karena sudah terhapus. Nah, untuk di delete, di insertnya ini dia otomatis dia empty atau habis, tidak ada ya, atau hilang. Kemudian untuk update nya berisi row sebelum di update. Untuk delete, deleted ya. Nah, untuk yang deleted berisi row sebelum di delete, sebelum kita delete. Nah, seperti itu ya, ada event, inserted, dan deleted. Nah, insert trigger pada tabel material seperti ini ya, di bahasa SQL nya nanti bisa dipelajari ya. Saya berikan materi 2. Yang terpenting tadi store procedure dicoba dulu, habis itu baru kalian mencoba untuk yang trigger. Ini contoh trigger di delete nya pada tabel material ya. After delete, on material after delete. Misalkan kita mau menghapus material description tadi ya, nama barang misalkan, deklarasi yang akan kita hapus. Delete from material where material number, karena sudah tidak ada stok misalkan ya di material number tadi, kita hapus. Trigger update tidak seperti event trigger insert dan delete. Trigger update memiliki 2 tabel virtual, yaitu insert dan delete. All and new, karena namanya update itu berarti kan merubah dari data yang sudah ada tapi diubah dengan data yang berbeda, akan tetapi masih ada di dalam tabel tersebut. Contohnya ada nama barang pada tabel material ya, misalkan nama barang all-nya apa, kemudian diubah ke new. Material description from delete, nama barang new material inserted. Jadi sebenarnya prosesnya sama, kita hapus dulu baru kita insertkan ya. Untuk proses di programnya seperti itu, namanya update seperti itu ya, yang all atau yang lama itu kemudian dihapus, kemudian diubah dengan yang baru. Mau meriksa kolom yang diupdate dengan update nama file. Nah, ini seperti ini, nanti bisa dipahami ya. Oke, selesai untuk hari ini. Saya rasa untuk pertemuan terakhir ya, untuk minggu depan ada minggu tenang, minggu depannya kemudian kita adakan UAS, karena ini adalah pertemuan ke-15 ya. Untuk yang ke-16 kalau tidak salah kan berarti UAS ya. Kita akhiri untuk pertemuan hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti perkuliahan hari ini. Dalam mata kuliah pengelolaan administrasi server sudah kita bahas tema dengan stored, prosedur, dan trigger. Untuk materi silahkan kalian akses di Classroom segera, dan bisa menjadi bahan untuk tutorial dalam pembuatan stored, prosedur maupun trigger di database atau SQL. Terima kasih, saya Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat mencoba, selamat belajar. Terima kasih.